Bismillahirrahmanirrahim. Wa yataharrazu amma fihi mazallatul ilmi wa ahli. Itulah di belakang dikit. Wa yataharrazu, dan menjaga diri ianya si santri. Di belakang wa yakunu mutawadhi'an. Wa yataharrazu, dan menjaga diri ianya si santri amma fihi, dari sesuatu fihi yang dalamnya sesuatu itu mazallatul ilmi, menghinakan ilmu. Atau muzillah kita baca isim fa'il juga boleh. Nah, menjaga ia dari sesuatu fihi yang dalamnya sesuatu itu muzillatul ilmi, menghinakan ilmu, wa ahli, dan ahlinya ilmu. Yataharaza atahu wala alla yuzillah, mansub bacanya. Nah itu. Kemudian wa yakuna mutawadhi'an, dan ada ianya si santri itu yang tawadu harus tawadu, merendahkan diri. Kemudian beliau menjelaskan tawadu itu apa. Wa tawadu'u bainal takabburi wal mazallati. Takabbur masdar, mazallah masdar mimi. Wa tawadu'u bainat takabburi wal mazallati. Bermula tawadu itu antara takabbur dan mazallah. Takabbur membesarkan diri, mazallah menghinakan diri. Tawadu antara keduanya, bukan hina, bukan pula membesarkan diri, di tengah-tengah. Artinya menempatkan diri pada tempatnya. Nah, itulah tawadu. Wal aifatu kadzalik, dan bermula aifah itu seperti demikian. Jadi maknanya bermula ifah itu seperti demikian, artinya santri juga harus memiliki sifat ifah. Artinya ifah itu menjaga diri. Nah, kita lihat dulu penjelasannya. Ifah artinya at-taharruzu anil haram, menjaga diri dari yang haram. Kadzalik ay mislu tawadu fi anha. Atau maknanya begini, bermula ifah itu seperti demikian. Apa makna seperti demikian? Sama seperti tawadu. Nah, yaitu antara takabur dan terhina. Kalau di sini boleh juga makna kadzalik begini, bermula ifah itu seperti demikian. Apa makna seperti demikian? Seperti demikian harus dimiliki oleh santri. Itu lebih mudah memahaminya. Wal ifatu kadzalik, bermula ifah itu seperti demikian. Seperti demikian harus dimiliki oleh santri. Kemudian baru kita maknai apa arti ifah. Ifah menjaga diri dari yang haram. Nah, apa yang muskil? Nah, kemudian yu'rafu dzalika fi kitabil akhlaqi, dikenal akan demikian. Demikian tentang tawadu, tentang ifah tadi. Untuk pendalamannya itu bisa dikenal dalam kitab akhlak. Kitab akhlak dibahas panjang lebar, seperti kitab Ihya Ulumuddin. Dalam kitab kecil juga ada, kayak kitab Taisirul Khalaq. Sebagian pondok ngajinya kelas 2, di sana dijelaskan tawadu itu apa, ifah itu apa, takabur itu apa, riya itu apa, kan? Semua dijelaskan dalam kitab akhlak. Kemudian lagi, ansyada Syekhul Imamul Ajallu, menasyidkan oleh Syekh. Ansyada Syekhu, menasyidkan oleh Syekh. Siapa Syekh itu? Imam Al-Ajallu, yang mulia. Al-Ustadzu, benar begitu? Siapa beliau? Ustadz Ruknul Islam. Rukun Islam, lakab beliau. Tiang Islam lah kalau kita artikan rukun itu tiang Islam. Al-Ma'rufu bil Adibil Mukhtari, yang dikenal akan beliau. Ma'rufu kita na'ah kepada Syekh. Syekh yang dikenal akan dianya Syekh bil Adibil Mukhtar, dengan seorang ahli adab yang pilihan, seorang yang sangat paham tentang adab. Akan apa beliau nasyidkan? Syi'ran, maf'ul ansyada. Ansyada syekhu syi'ran, menasyidkan oleh syekh akan satu syair. Li nafsihi, yang ada ianya syair itu bagi dirinya, dia milik beliau sendiri. Li nafsihi, jar majrur, kita muta'ala kepada mahdhuf, na'at kepada syi'ran. Syi'ran kainan li nafsih, atau syi'ran sabitan, kata kita kah? Maksud syair yang ada ia bagi diri beliau, syair beliau sendiri, bukan syair orang lain. Apa bunyi syairnya? Innat tawadu'a min khisalil muttaqi, sesungguhnya tawadu itu dari sifat-sifat orang takwa. Khisal, sifat.
Inna tawadu'a, sesungguhnya tawadu itu dari sifat-sifat orang takwa. Wabihi, dan dengannya tawadu. Al-muttaqi yartaqi ilal ma'ali. Itu cara menyusunnya. Wabihi, dan dengannya tawadu. At-taqiyu, simpail. Bermula orang yang bertakwa itu yartaqi, naik ia ilal ma'ali, kepada ketinggian. Wabihi, dengannya tawadu. At-taqiyu, bermula orang takwa itu yartaqi, naik ia ilal ma'ali, kepada kedudukan yang tinggi. Maknanya orang yang takwa dia justru dimuliakan, tinggi derajatnya. Sebagaimana kata Nabi, man tawadu'a rafa'ahullah. Barang siapa yang ia tawadu, maka orang itu akan diangkat oleh Allah. Man takabbara wa'da'ahullah. Orang yang takabur itu justru direndahkan oleh Allah. Manusia juga nggak suka kepada orang takabur. Waminal ajaibi ya'ujubu man. Sebahagian dari keajaiban, atau maknanya begini, sebahagian dari hal yang mengherankan. Sebahagian dari hal yang mengherankan itu ujubu man, herannya orang. Huwa, yang dia nyaman, yang dianya orang itu jahil. Itu yang jahil, yang bodoh pada keadaannya. Ahwa sa'idu amisyaqiyu. Adakah bermula dia itu orang yang bahagia atau orang yang celaka? Hal yang mengherankan itu banyak. Di antara yang paling mengherankan, ada seseorang yang dianya itu nggak tahu keadaan dirinya. Apakah dia itu bahagia atau celaka? Padahal kita sebenarnya tahu kondisi diri kita. Kalau kita soleh melaksanakan perintah Allah, insya Allah, walaupun nggak tahu 100% ya, insya Allah aman, bahagia. Tapi kalau kita banyak melanggar perintah Allah, melanggar larangan Allah, itu celaka. Tapi ini orang yang jahil, tapi dia nggak tahu. Ya mestinya kalau orang jahil harus belajar. Nah, lebih kurang gitu. Sebahagian dari yang mengherankan itu herannya orang, yang dianya orang itu jahil pada dirinya. Apakah dia bahagia atau celaka? Rada aneh. Ya, itu penjelasannya begini. Orang yang jahil, atau begini penjelasannya. Begini maknanya. Sebahagian dari perkara yang mengherankan itu ujub. Jadi ujubu ini bukan heran, bukan. Takjub kita artikan. Sebahagian dari perkara yang mengherankan itu takjubnya orang. Takjub. Nanti kita jelaskan takjub. Takjubnya orang yang dianya orang itu jahil pada dirinya. Apakah dia bahagia atau celaka? Ada seseorang nggak tahu kondisi dirinya. Apakah dia calon isi surga atau calon isi neraka? Kan nggak ada yang tahu. Tapi dia masih takjub, masih membanggakan dirinya. Jadi takjub itu membanggakan dirinya. Bangga dengan ilmunya, bangga dengan segala macam yang dia miliki, kan? Itu yang paling mengherankan. Kok orang nggak tahu apakah dia penduduk neraka atau surga, tapi dia takjub, bangga dengan dirinya. Mestinya baru layak kita bangga ketika kita yakin masuk surga. Kalau kita belum yakin masuk surga, nggak layak kita bangga. Nah, itu boleh juga artinya begitu. Begitu yang benar. Ujub di situ lawan dari tawadu. Kalau tawadu kan merendah diri. Ini justru orang bangga dengan dirinya. Sebahagian dari hal yang mengherankan itu takjubnya orang yang jahil. Nah, itu mananya. Takjubnya orang yang jahil. Jahil apa? Jahil dia nggak tahu dia isi surga apa isi neraka. Tapi dia masih kagum, bangga. Nah. Am kaifa yuhtamu umruhu aw ruhuhu yauman nawa. Atau bagaimana diakhiri akan umurnya. Atau ruhnya yauman nawa, pada hari kebinasaan. Mutasafilun aw murtaqiyun. Dianya itu orang yang rendah dalam neraka, aw murtaqiyun, atau yang tinggi dalam surga. Ini penjelasannya masih sama. Seseorang yang nggak tahu akhir hidupnya, apakah dia husnul khatimah atau su'ul khatimah, tapi dia kagum, bangga terhadap dirinya. Nah, itu satu kebodohan, ya. Nah, itu. Jadi nggak ada yang layak kita banggakan sebelum kita bisa memastikan diri kita dalam surga.
Dan nggak ada yang tahu apakah kita dalam surga atau tidak. Itu tergantung akhir hidup. Akhir hidup belum terjadi, nggak ada yang tahu akhir hidup kita apa dalam husnul khatimah atau su'ul khatimah kan. Jadi kesimpulannya nggak ada yang bisa kita banggakan. Nah itu apa yang muskil, jawab. Satu lagi dulu. Wal kibriya'u li rabbina sifatun bihi terakhir kita artikan. Bermula kibriya, bermula kebesaran. Li rabbina bagi Tuhan kita itu satu sifat. Maknanya wal kibriya'u sifatun li rabbina, susunan dasarnya. Bermula kebesaran itu sifat bagi Tuhan kita. Kebesaran, membesarkan diri, takabur itu sifat Tuhan. Kita nggak boleh mengambilnya. Bihi makhsusatun, dengannya Tuhan itu dikhususkan. Hanya Tuhan yang boleh takabur. Bihi khabar muqaddam, makhsusatun dan dengannya Tuhan itu dikhususkan. Fatajannabnaha, fatajannaban, apa nih baca-baca? Tajannaba yatajannabu tajannuban fahuwa mutajannibun wa dzaka mutajannabun. Tajannab, fatajannabanna, ada nun kah? Taukid berarti. Ada nun enggak di depan bah terakhir? Fatajannabanna, maka hindari olehmu, benar-benar hindari olehmu, taukid. Fi'il amar kemasukan nun taukid thaqilah. Fatajannabannaha, maka benar-benar hindari olehmu akannya sifat wattaqi, dan bertakwalah kamu. Enggak boleh kita takabur. Nah, itu. Lagi? Qala Abu Hanifah, berkatalah oleh Abu Hanifah rahimahullah, semoga merahmati akannya Abu Hanifah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa beliau berkata? Li ashabi, li huruf jar muta'alaq kepada qala. Makna muta'alaq kita ikat kepada qala. Berkata oleh Abu Hanifah rahimahullah, bagi siapa beliau mengatakannya? Li ashabihi, bagi sahabat-sahabatnya. Apa kata beliau? Addimu amaimakum, besarkan olehmu akan sorban-sorban kamu. Bilamar. Addimu, besarkan olehmu amaimakum akan sorban-sorban kamu. Wawasi'u akmamakum, lapang, lebarkan juga artinya. Tadi addimu besarkan, sekarang wasi'u, lebarkan olehmu akmamakum akan lengan bajumu. Baju kayak baju kungfu pakainya yang luas. Nah, kenapa Abu Hanifah mengatakan seperti itu kepada teman-temannya? Wa innama qala zalika, hanya saja berkata ianya Abi Hanifah akan demikian. Zalika maf'ul bih. Hanya saja berkata ianya Abi Hanifah akan demikian li alla yustakhaffa, lam koi, li alla yustakhaffa bil ilmi wa ahli, supaya bahwa tidak disepelekan orang. Yustakhaffa dianggap ringan, disepelekan, supaya bahwa tidak disepelekan dengan ilmu wa ahlihi, dan ahlinya ilmu. Kita kalau lihat kiai-kiai pakaiannya besar kan segan nggak disepelekan. Nah itu. Ya. Gimana Radi? Udah aman? Belum? Lagi? Wa yanbaghi li talibil ilmi ay yuhassila kitabal wasiyyati allati katabaha Abu Hanifah. Wa yanbaghi, dan sepatutnya bagi talibil ilmi, bagi santri, oleh apa sepatutnya? Ay yuhassila, an fa'il yanbaghi, ay yuhassila, oleh bahwa mencari ia, menghasilkan ia, mendapatkan ia, kitabal wasiyyati, akan kitab wasiat. Mendapatkan ia akan kitab wasiat, allati, yang katabaha, yang menulis akannya kitab wasiat, yang menulis akannya wasiat Abu Hanifah, oleh Abu Hanifah.
Untuk siapa Abu Hanifah menulis kitab ini? Li Yusuf bin Khalid Samti. Untuk atau bagi Yusuf bin Khalid As-Samti. Mungkin ini beliau murid Abu Hanifah. Abu Hanifah menulis kitab wasiat untuk Syekh Yusuf bin Khalid As-Samti. Kapan beliau tulis? Indar ruju'i ila ahlihi. Ketika kembalinya Syekh Yusuf. Ila ahlihi, kepada keluarganya. Yajiduhu may yatlubuhu. Mendapati akannya kitab. Oleh siapa mendapati? Man, fa'il yajidu. May yatlubuhu, oleh orang yang mencari ya akannya kitab. Wa kana ustaduna, dan adalah guru kami. Siapa guru kami? Asy-Syaikhu, Syekh Al-Imamu, seorang imam. Burhanul A'immati. Kalau kita artikan dalilnya para imam. Burhan dalil. Burhanul A'immati, dalilnya para imam. Siapa nama beliau? Ali bin Abi Bakrin. Ali bin Abi Bakrin, Ali bin Abi Bakar. Qaddasallahu ruhahul aziza. Semoga menyucikan, qaddasa menyucikan. Semoga menyucikan oleh Allah ruhahu, akan ruhnya beliau yang mulia. Amarani, ya amara itu khabar kana. Adalah syekh itu, langsung ke situ amara. Ni, memerintahkan ianya syekh akan aku. Bi kitabatihi, dengan menulisnya kitab. Kitab wasiat tadi. Indar ruju'i ila baladi, ketika kembali ke negeriku. Wa katabtuhu, dan aku telah menulis akannya kitab. Guru beliau menyuruh nulis, beliau tulis. Ya. Wa katabtuhu, dan saya tulis akannya kitab. Wala budda lil mudarrisi wal mufti. Mufti, bukan mufta. Wala budda lil mudarrisi wal mufti, dan tidak boleh tidak bagi guru. Wal mufti, dan bagi mufti. Mufti orang yang memberi fatwa. Wala budda, tidak boleh tidak lil mudarrisi, bagi guru. Wal mufti, bagi mufti, pemberi fatwa. Fi muamalatin nas, yang memberi fatwa dalam hubungan manusia. Dalam hubungan manusia, dalam muamalah manusia. Minhu, darinya kitab. Seorang guru mesti memiliki kitab Abu Hanifah ini. Seorang mufti yang tugasnya suka menjawab pertanyaan orang mesti memiliki kitab ini, karena banyak ilmunya di sana, bisa menjawab berbagai macam persoalan umat. Selesai kah? Titik dulu. Allah, ada lagi.